Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin menjelaskan kepada kita mengenai Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 10 itu. Di sana Yesus berkata tentang bagaimana dia menyebut Bapa. Nah, di sana Yesus berbicara mengenai hal dia menyebut Bapa. Kalau saudara mempelajari hubungan kasual, maka ketika saudara memanggil Bapa, maka posisimu adalah sebagai anak. Nah, Bapa dan anak itu adalah roh dan daging. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan flesh. Nah, sementara kalau saudara membaca Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6 itu, di sana dijelaskan mengenai bahwa Yesus anak yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Nah, sesungguhnya ketika Yesus memanggil Bapa itu tidak bicara sebagai pribadi. Dia tidak berbicara sebagai entiti. Jadi Bapa itu bukan sebuah entiti. Karena kita memanggil Bapa pun dalam nama Yesus. Inilah teologi yang sudah banyak sekali salah paham dari berbagai kalangan teolog. Sehingga mereka kesulitan meyakinkan umat Islam mengenai satu Tuhan itu. Bahwa kalau kita punya satu Tuhan, maka kita punya satu dirinya Tuhan. Jadi dirinya Tuhan itu satu. Dan diri itu tidak menjadi tiga pribadi, satu diri itu. Nah, jadi siapakah Yesus itu, siapakah Bapa, siapakah Roh Kudus itu? Sebenarnya dia adalah satu diri. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Bapa mengutus aku? Ya memang Bapa mengutus anak. Tetapi Bapa tidak mengutus Yesus. Mengapa? Karena ketika Bapa mengutus anak, Bapa itu ada di dalam anak. Itu di dalam Yohanes 14 itu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sementara Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ada seorang yang sangat ngawur memberikan kesimpulan mengenai Yesus itu pada ayat yang terakhir ketika Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa tanpa Bapa. Maksudnya apa? Yesus tidak sedang menjelaskan keterbatasan di sana, melainkan Yesus sedang menjelaskan ketidakmungkinannya dia terpisah dari Bapa. Sama seperti roh terpisah dari tubuh. Pada hakikatnya tubuh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tubuh itu adalah tampilan daripada roh. Dan Yesus itu adalah ketika Bapa dapat dilihat. Ketika Bapa nampak. Mengapa Bapa itu nampak? Karena dia bisa menampakkan diri. Jadi apa yang dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah, itu tidak berarti bahwa Allah tidak dapat memperlihatkan diri. Ketika manusia tidak dapat melihat Allah, itu adalah konteks di mana manusia tidak bisa dengan usahanya melihat Allah. Tetapi pada pihak Allah, dia sanggup menghadirkan dirinya. Dan manusia tidak bisa memaksa Allah untuk hadir. Manusia tidak dapat memaksa Allah untuk melakukan mujizat. Tetapi ketika Allah berkehendak, demikianlah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa dirinya di dalam keadaan sebagai anak itu memanggil Bapa. Sementara ketika kita memanggil Bapa itu sendiri, kita memanggilnya dengan namanya Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 16, Yesus mengatakan supaya kita memanggil Bapa, meminta kepada Bapa di dalam namaku. Nama dari yang bilang ku itu, yaitu namanya Yesus. Itu sedang menjelaskan bahwa Bapa itu adalah Yesus sendiri karena namanya dipanggil dengan nama Yesus. Jadi bagaimana mungkin saya bukan pendeta Juruan Sinaga ketika tertulis jelas di dalam KTP saya adalah Juruan Sinaga. Nah, saudara-saudara,
Terserah apakah saudara profesor, doktor, dan sebagainya. Berdasarkan kalimat-kalimat Yesus, memang kalau saudara menakar dari bahasa umum, maka jelaslah tidak akan tercapai paham yang benar tentang Allah yang esa, Allah yang satu diri, bukan yang tiga diri. Nah, apakah kita menyebutnya itu menjadi pribadi anak itu, Roh Kudus itu jadi pribadi, Bapa itu jadi pribadi? Kalau arti pribadi adalah satu diri, maka itu sudah kacau. Kesimpulan bahwa Allah itu satu dan esa, maka dia ada satu diri. Tetapi memang dia bisa maha hadir, maha berkuasa, dan tidak ada hukum yang melarang Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Sebab Allah sendiri mengatakan dia bersumpah atas nama dirinya sendiri. Sebab Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Allah bersumpah atas dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Itu artinya Allah mengutus dirinya sendiri. Mengutus oleh karena dia adalah Raja dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi penjelasan mengenai Yesus ini di dalam kaitan satu Allahnya orang Kristen, satu diri. Saya ingin mengulangi diksi penggunaan kata diri, bahwa Allah Israel, Allah Musa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang kita sembah. Kita menyembah satu diri Allah, di mana sesungguhnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, di mana sesungguhnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu disembah juga oleh bangsa Israel. Hanya saja Bapa itu pada masa perjanjian lama belumlah menyatakan dirinya. Nah, saudara-saudara, ini adalah ajaran resmi yang sudah ada. Kalau saudara mengikuti hubungan antara Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus itu. Nah, jadi Bapa adalah roh yang diam dalam Yesus. Roh yang memerintahkan tubuh bekerja. Tubuh bergerak. Karena roh dan tubuh adalah satu diri. Mengapa roh dan tubuh itu satu diri? Jika saudara membaca Kisah Rasul 16 ayat 17. Di sana jelas dikatakan, roh Yesus melarang mereka untuk pergi. Itu berarti roh anak itu adalah roh dari Bapa sendiri. Karena Allah itu satu roh. Di dalam 1 Korintus pasal 14 itu. Saudara-saudaraku, ini suatu ajaran yang perlu dipahami, bahwa Yesus dan Bapa, maksud saya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, dan anak adalah keadaan Yesus di dalam daging, di dalam manusia. Tetapi keadaan Yesus pada aspek roh adalah Bapa. Dan Bapa itu bernama Yesus. Karena nama Bapa dan nama Anak adalah nama yang sama. Nama Bapa dan nama Anak adalah nama yang sama. Itulah sebabnya kita berdoa kepada satu Tuhan, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang hadir dengan menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian